Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Saifuddin Maksum. Nah, kali ini saya akan membahas tentang menyeleksi strategi pemasaran. Nah, tujuan pada materi ini adalah yang pertama, memahami strategi pemasaran dengan benar. Yang kedua, memahami rencana pemasaran ataupun marketing plan. Yang ketiga, memahami bauran pemasaran atau marketing mix. Oke, kita lanjut aja pembahasannya ya. Nah, salah satu kunci kesuksesan bisnis tersebut terdapat pada cara perusahaan menggait konsumen dan klien. Nah, untuk bisa melakukannya dengan baik, harus melalui sebuah strategi atau kiat-kiat tertentu dalam dunia bisnis. Nah, hal seperti itu sering disebut dengan istilah strategi pemasaran atau marketing plan atau marketing strategi. Nah, tujuannya agar produk atau jasa yang kita tawarkan bisa menjadi pemenang di antara pesaing dengan usaha yang sejenisnya. Nah, pengertian strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan sesuatu produk, baik barang ataupun jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi, lebih efektif. Sedangkan strategi pemasaran menurut para ahli adalah, menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran atau marketing strategi atau yang kita biasa disebut marketing plan adalah serangkaian logika tentang pemasaran di mana sebuah usaha atau bisnis tertentu mengharapkan adanya nilai lebih serta keuntungan dari bentuk hubungan dengan klien ataupun konsumen. Nah, menurut Kors, strategi pemasaran atau marketing strategi merupakan program yang menyeluruh dari perusahaan dalam upaya menentukan target market serta untuk memuaskan konsumen. Nah, upaya tersebut dilakukan dengan membangun kombinasi atau perpaduan dari elemen-elemen berikut, yaitu produk, promosi, marketing mix, distribusi, dan harga. Nah, sedangkan menurut Ciptono, strategi marketing atau strategi pemasaran merupakan sebuah alat yang mendasar dan fundamental yang didesain untuk mencapai tujuan dari perusahaan dengan cara mengembangkan daya saing yang unggul dan berkesinambungan. Hal tersebut dimaksudkan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi sasaran target dari usaha tersebut. Nah, secara garis besar, ada 4 fungsi strategi pemasaran. Di antaranya adalah yang pertama, motivasi guna mencapai target di masa depan. Nah, strategi pemasaran dibuat untuk membuat orang-orang yang duduk di lapangan di lingkaran manajemen sebuah perusahaan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai target. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa yang mendatang. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pemasaran. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasaran tersendiri. Pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan, sehingga ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, merumuskan dan membuat tujuan perusahaan. Biasanya perusahaan akan membuat tujuan secara berjenjang, yaitu ada jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Nah, adanya strategi pemasaran ini akan membantu perusahaan untuk merumuskan apa saja yang menjadi tujuannya. Nah, rumusan tujuan perusahaan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang akan lebih jelas dilihat karena adanya strategi pemasaran.
Yang keempat, pengawasan pada aktivitas pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja untuk para karyawannya. Dengan begitu, pengawasan dari kegiatan para karyawan akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Nah, itu beberapa yang baru dibahas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan di part kedua. See you next video. Bye.